Film ini dimulai dengan memperkenalkan keluarga Chapa yang sedang dalam perjalanan untuk liburan terakhir mereka bersama sebelum sang orang tua, Guy dan Priska, berencana untuk berpisah. Guy adalah seorang aktuaris, sementara Priska bekerja di sebuah museum dan baru-baru ini didiagnosis memiliki tumor jinak yang membuatnya merasa cemas akan masa depannya. Bersama mereka adalah kedua anak mereka, Maddox, seorang gadis berusia sekitar 11 tahun yang sedikit pemalu, dan Tyrion, adiknya yang berusia 6 tahun. Setibanya di restoran Anamika yang mewah dan eksotis, mereka disambut dengan minuman koktail yang dipersonalisasi dan keramahan yang luar biasa dari manajer resor. Hours. Candy station. Oh my god, come on, Trent. Say hi, Trent. Hi. My dad and I put clear glue on them and hang them on my wall. I help with this. Right, so we do strawberry and vanilla? Thank you. Yes. Tempat itu tampak seperti surga tropis yang sempurna, sebuah pelarian dari masalah mereka. Nice to meet you. Bye. Hey, Watson. I'm a chef. I'm Greg Mitchell. I'm a cop. Cool. We know the world on, got 'em saying. I don't have friends. You can come over to my house and make up stories. Nope. Suasana di antara Guy dan Priska terasa tegang. Mereka sering berdebat dalam bisikan, berusaha menyembunyikan keretakan pernikahan mereka dari anak-anak, menciptakan suasana liburan yang dipaksa dan penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. You from the place? Yes. Thinking about the future. It makes me feel nasty. Keesokan harinya, sang manajer mendekati mereka dengan sebuah tawaran eksklusif, sebuah perjalanan ke pantai terpencil yang indah dan pribadi, yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Mereka tersanjung dan ingin memberikan pengalaman tak terlupakan bagi anak-anak mereka. I can't. I told you so. Right, she's having a grand mal seizure. Keep things away. Oh, Now, Jack, I think if you just leave her lying here for a while. Put some... For my next act, I'll spin my head around 360. My goodness. Guy dan Priska setuju. Mereka kemudian diantar dengan sebuah van bersama beberapa tamu resort lainnya. Di dalam van, mereka bertemu dengan Charles, seorang dokter ahli jantung yang rasis dan sombong, bersama istrinya yang jauh lebih muda dan terobsesi dengan penampilan. Crystal, putri kecil mereka, Kara, dan ibu Charles yang sudah lanjut usia. Perjalanan menuju pantai terasa sedikit aneh. Seorang sopir van memberi mereka perbekalan dan jumlah besar dan memberikan jawaban yang sama-samar atas pertanyaan mereka, sebelum menurunkan mereka di dekat sebuah ngarai berbatuan yang tinggi. Keluarga Chapa dan tamu lainnya berjalan melewati celah sempit di antara bebatuan dan akhirnya tiba di pantai tersebut. Pemandangan sungguh menakjubkan, pantai putih yang lembut, air yang jernih berwarna biru kehijauan, dan tebing-tebing megah yang mengelilinginya menciptakan perasaan isolasi total dari dunia luar. Good boy. Just keep on reading, I guess. What book am I reading? No reason. Di sana mereka menemukan seorang pria lain yang sudah berada di pantai, seorang rapper terkenal bernama Mitch Seated Sedan. Trent saat bermain di dekat air menemukan mayat wanita yang mengapung. What is it? Trent? Someone over there. Kepanikan pun pecah. Charles, sebagai seorang dokter, memeriksa mayat itu tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas. Insiden ini menjadi pemicu pertama yang mengubah surga tropis mereka menjadi awal dari sebuah mimpi buruk. Seorang rapper terkenal bernama Mitch Seated Sedan, yang tampak linglung dan hidungnya berdarah. Dia mengatakan bahwa wanita yang bersamanya pergi berenang dan belum kembali. Suasana yang awalnya santai mulai terasa canggung dan sedikit mengkhawatirkan. Tak lama setelah penemuan mayat tersebut,
Hal-hal aneh mulai terjadi dengan sangat cepat. For the record, I know most people will die of vacation 99.4% of the time. How you know all this? I'm an actuary. She was interviewed. No reception at all. Selain mereka, ada juga pasangan lain, Jarlin, seorang perawat, dan Patricia, seorang psikolog. Well, I think this man had something to do with it. I was involved in bleeding for hours, man. I don't know why he's doing that. Charles, something's Oh, wrong. for that woman. And I've got nothing against this man. I'm just doing what... Try to call. They obviously have a signal out here. How else do people call to go back? You were holding your head? You look like you were in pain, babe. Anak-anak, Tiren, Maddox, dan Kara mengeluh bahwa pakaian renang mereka terasa sesak. Ketika para orang tua melihat lebih dekat, mereka terkejut bukan main. Anak-anak mereka tampak telah tumbuh secara fisik. Mereka bukan lagi anak-anak kecil yang tiba beberapa jam yang lalu, melainkan sudah terlihat seperti remaja awal. Mom, why are you looking at me like that? Priska! Awalnya, para orang tua berada dalam penyangkalan total, mencoba mencari penjelasan logis, seperti reaksi alergi atau halusinasi. Namun, bukti fisik yang tak terbantahkan ada di depan mata mereka. Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda ketika mereka menyadari bahwa waktu di pantai ini berjalan dengan kecepatan yang tidak normal. Please don't let them see. Don't want to. Boris, that is just statistically impossible. All three kids are reacting to something. Or they caught something. We're on a remote. Take a look at our children, please. Right now, Doctor. Watch out, Jerry! Let me see that last ring. That's assault, man! Calm down. I must be in shock. I'm numb. I'm not feeling the pain no more. Please. No, this is not making any sense, Priska. I need to get my Thing. But I am freaked, man. Just one about. She had just been diagnosed with MS, so we started rapping about that. I didn't pay the hell out. What did you say? I don't know, man. Maybe it was what. Group psychosis. I've studied this. We're all emotionally shaky from... Mereka memperkirakan bahwa setiap setengah jam yang berlalu di pantai setara dengan sekitar 1 tahun kehidupan manusia. Rasa takut yang mencekam mendorong mereka untuk mencoba melarikan diri. Guy, Charles, dan Jarin mencoba kembali melalui ngarai berbatuan tempat mereka masuk. Namun, setiap kali mereka mencoba, mereka merasa sakit kepala yang luar biasa, pusing yang hebat, dan akhirnya pingsan. Everyone, yeah, we will make destructive decisions if we don't feel safe with each other. I know we don't have time, but We've been having a tough time. We've been going through... good. It's nice to hear from you both. How about... We just have to make a decision. The kids are reacting weird a minute ago. Are you okay, Mom? Mom? What's wrong? Mom? Is it? It's supposed to be 3 centimeters. Right, let me see. Sir. It's okay. What's happening? Why don't you two guys go play somewhere else on the beach, okay? Not possible. Actually, it is. But it's Guy's call. No, no. Kengerian situasi ini diperparah ketika mereka menyadari bahwa setiap kondisi medis yang mereka miliki juga dipercepat. Di tengah kekacauan itu, tumor Priska yang seharusnya tumbuh lambat selama bertahun-tahun membengkak menjadi seukuran buah melon di perutnya hanya dalam waktu singkat, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam sebuah adegan yang mengerikan dan penuh ketegangan, Charles dengan pengetahuannya sebagai dokter terpaksa melakukan operasi darurat di pantai menggunakan pisau lipat untuk mengangkat tumor tersebut. Meskipun berhasil, luka operasiannya sembuh hampir seketika, meninggalkan bekas luka yang mengerikan dan menegaskan kembali betapa cepatnya tubuh mereka berubah. Your husband made a fast decision. Realitas kejam dari penjara waktu mereka kini menjadi sangat jelas. Mereka semua datang ke pantai ini untuk mati. Seiring berjalannya hari, yang terasa seperti puluhan tahun bagi mereka, para penyintas harus menghadapi siklus kehidupan dan kematian dalam skala waktu yang mengerikan. Hour is equivalent to something like 1 year of our life. They're eating so much because their mass is growing. They need to grow. Tren dan Kara, yang sekarang secara fisik telah menjadi remaja akhir, didorong oleh naluri biologisnya yang tidak dapat mereka kendalikan. Mereka menyelinap pergi dan melakukan hubungan seksual. Speeding up in their processes. Acclimate. That's why we go unconscious when we try to leave. Step. Stand still.
do it over line. Who would be willing to give up 20 years of their life trying? Sorry, this is not. Hanya 20 menit kemudian, Kara mengalami kehamilan penuh dan melahirkan seorang bayi perempuan. Just got a little fat. Mom, you're better. My God, Guy. Movie together. Namun, kegembiraan sesaat atas kehidupan baru dengan cepat berubahnya menjadi tragedi yang memilukan. Bayi yang baru lahir itu tidak dapat bertahan dalam lingkungan dengan akselerasi waktu yang ekstrim. Ia meninggal dalam hitungan menit karena tidak mampu beradaptasi. Tubuhnya yang rapuh tidak dapat mengikut laju penuaan yang brutal. Peristiwa ini menghancurkan Kara dan menjadi peringatan yang paling kejam tentang sifat tak kenal ampun dari penjara mereka. Seiring berjalannya hari, yang terasa seperti puluhan tahun bagi mereka, para penyintas harus menghadapi siklus kehidupan dan kematian dalam skala waktu yang mengerikan. Kondisi para orang dewasa juga terus memburuk. Crystal, yang sangat terobsesi dengan kecantikannya, menjadi gila karena melihat keriputan muncul di wajahnya dan tubuhnya menua dengan cepat. Sementara itu, paranoid Charles mencapai puncaknya. Ia yakin bahwa Sedan merencanakan sesuatu yang jahat, dan dalam serangan delusi yang hebat, ia mengejar dan menikam rapper itu berkali-kali hingga tewas. It's okay. Everything will be okay. Pada saat yang sama, Jarin, sang perawat yang menderita epilepsi, mulai mengalami kejang yang semakin sering dan parah karena kondisinya yang berkembang pesat. You must have gone unconscious. Akhirnya, ia meninggal karena kejang yang fatal. Patricia, pasangannya, meninggal tak lama kemudian karena patah hati dan usia tua. We never talked. We had a fight. What's happening to her? Oh, she was fine. What's happening? Kondisi medisnya yang tidak terdiagnosis, yaitu kekurangan kalsium yang parah dalam serangkaian adegan yang sangat mengganggu, tulang-tulangnya menjadi rapuh dan patah, dengan cara yang tak wajar dan mengerikan. Tubuhnya melengkung menjadi bentuk yang aneh. Dalam keadaan gila dan kesakitan, ia bersembunyi di dalam gua, di mana akhirnya ia meninggal dengan tubuh yang hancur. Pantai itu kini dipenuhi dengan mayat-mayat mereka yang menua dan membusuk dengan cepat. Kini hanya tersisa 4 orang, Guy dan Priska, yang sekarang sudah menjadi pasangan lansia, serta anak-anak mereka, Trent dan Maddox, yang secara fisik berusia sekitar 50-an tahun. Penyakit yang diderita Guy dan Priska juga telah mencapai tahap akhir. Penglihatan Guy mulai memudar hingga ia hampir buta total. Sementara, pendengaran Priska semakin melemah hingga ia nyaris tuli. Namun di tengah kemerosotan fisik mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bertahun-tahun, permusuhan dan permasalahan pernikahan yang telah mereka bawa ke pantai itu seolah-olah meluap, dihadapkan dengan akhir hidup mereka yang tak terhindarkan. Mereka menemukan kembali cinta dan kedamaian yang telah hilang. Di tengah-tengah semua kematian dan keputusasaan ini, Trent dan Maddox, yang sekarang telah tumbuh menjadi dewasa muda, menemukan sebuah buku catatan usang milik salah satu korban sebelumnya. Di dalamnya, mereka menemukan nama-nama orang yang pernah terdampar di pantai itu, bersama dengan catatan tentang upaya mereka yang gagal untuk melarikan diri. Penemuan ini, meskipun suram, memberikan secercah harapan kecil bahwa mungkin ada pola atau petunjuk yang terlewatkan. Maddox, that's a camera. Karena Charles yang sudah tua kini benar-benar kehilangan akal sehatnya dan berkeliaran seperti hantu yang berbahaya. Tattoos. He was gonna steal. I can't. I stopped him. He's stalled. Priska, I can get. I'll protect you. I need you to go and find someone. Go! Dalam salah satu adegan paling emosional di film ini, mereka duduk bersama di pantai, saling berpegangan tangan. Guy tidak bisa melihat wajah Priska lagi, dan Priska tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Tetapi, mereka merasa terhubung pada tingkat yang paling dalam. Mereka berdamai dengan nasib mereka, dan salah satu yang lain sebelum akhirnya meninggal dengan tenang dalam pelukan masing-masing.
Whatever it was, I'm not mad anymore. Can't remember. So beautiful. The word. Dad. Kematian orang tua mereka membuat Trent dan Maddox menjadi dua orang terakhir yang masih waras di pantai itu. Saat meratapi orang tua mereka, Trent teringat akan sesuatu yang tampak sepele dari hari pertama mereka di resort. Should we keep trying to get out? You want like a sandcastle first? Ranger. Is it because we were kids? So smart. Ia telah berteman dengan keponakan sang manajer, seorang anak laki-laki bernama Abdib. Dan mereka bermain-main dengan membuat pesan rahasia menggunakan sandi substitusi sederhana. Trent tiba-tiba teringat pesan terakhir yang diberikan Idlib kepadanya, "Pamanku tidak suka karang." Pada saat itu, pesan itu tampak seperti obrolan anak-anak biasa. Tetapi sekarang dalam kondisi penjara mematikan ini, pesan itu terasa memiliki makna yang jauh lebih dalam. Itu bisa berarti terumbu karang yang melapisi salah satu sisi teluk adalah sebuah titik buta. Mereka berteori bahwa terumbu karang tersebut mungkin membentuk sebuah terowongan bawah air yang bisa membawa mereka keluar dari medan gaya aneh yang menjebak mereka di pantai. Jalan bagi Trent dan Maddox untuk melarikan diri telah terbuka. Dengan napas tertahan, Trent dan Maddox yang sekarang tampak seperti pasangan lansia memberanikan diri masuk ke dalam air dan berenang menuju terumbu karang. Mereka menemukan sebuah celah yang menyelam ke dalamnya. Mulai perjalanan yang menegangkan melalui terowongan karang bawah air, mereka berpacu dengan sisa waktu napas mereka. Observations complete. All rooms for this trial be clear. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka berhasil muncul di sisi terumbu karang. Mereka telah berhasil, efek pusing dan tekanan yang sebelumnya menahan mereka telah hilang. Mereka bebas dari pengaruh pantai. Mereka melihat siluet seorang dengan teropong, salah satu karyawan resort yang sedang mengamati pantai. Seketika itu juga, mereka menyadari kebenaran yang mengerikan. Mereka bukan korban kecelakaan aneh, melainkan subjek dari sebuah eksperimen yang terencana dan kejam. Mereka sengaja dipilih dan ditempatkan di sana untuk diamati. Subjects, mental illness subjects, form and submitted to Warren and Warren again. Play them. You have to trust me. Don't ask questions. You play with them. Okay. Dengan sisa kekuatan mereka, mereka berhasil kembali ke area resort. Di sana, Trent menemukan Idlib dan berhasil mendapatkan buku harian yang ia curi dari pamannya. Buku harian itu adalah bukti yang mereka butuhkan. Di dalamnya tercatat nama-nama semua tamu yang telah dikirim ke pantai bersama dengan kondisi medis spesifik mereka. Kebenaran akhirnya terungkap. Resort Anamika adalah kedok bagi sebuah perusahaan farmasi yang bernama Warren dan Warren. Mereka menemukan pantai dengan anomali waktu tersebut dan menggunakannya sebagai laboratorium manusia. Dengan mengirimkan subjek uji yang menderita berbagai penyakit ke pantai, mereka dapat menyelesaikan uji coba obat-obatan yang bisa memakan waktu puluhan tahun hanya dalam 1 atau 2 hari. Para tamu adalah kelinci percobaan yang tidak sadar dan liburan mereka adalah hukuman mati. Manajer resort sebenarnya adalah kepala peneliti dari proyek mengerikan ini. Saat para peneliti sedang merayakan keberhasilan uji coba terbaru mereka, Trent dan Maddox dengan penampilan mereka yang menua secara drastis sebagai bukti hidup menyerbu masuk dan menyerahkan buku harian itu kepada seorang tamu lain yang kebetulan adalah seorang petugas polisi yang sedang berlibur dan mulai curiga. Para peneliti yang terkejut tidak bisa mengelak. Operasi jahat mereka terbongkar. Film berakhir dengan adegan polisi menyerbu fasilitas tersebut, menangkap manajer dan timnya.
Trent dan Maddox yang secara fisik sekarang berusia lebih dari 50 tahun, meskipun secara mental mereka masih anak-anak, yang sama yang mulai liburan itu diangkut dengan helikopter. Mereka telah kehilangan masa kecil dan orang tua mereka, tapi mereka berhasil bertahan hidup dan membawa keadilan bagi semua korban.